Ya, selamat pagi semuanya. Pada minggu ini kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen proyek. Di minggu ini kita akan coba membahas atau menceritakan tentang cara penjadwalan atau bagaimana cara melakukan penjadwalan dan mengatur sumber daya atau SDM yang bisa lebih dikenalnya. Nah, ada beberapa tools atau alat atau software ya yang bisa dimanfaatkan untuk membuat penschedulan di proyek tersebut. Jadi dengan menggunakan software ini, Anda bisa mengatur jadwalnya dengan lebih terinci, lebih terarah dan fokus sehingga pengerjaan proyeknya bisa berjalan dengan baik. Ya, software yang digunakan adalah software Microsoft Project. Jadi software Microsoft Project ini merupakan salah satu tools ya, atau salah satu alat yang bisa dipergunakan untuk membuat penjadwalan dan sumber daya. Jadi di bagian ini Anda bisa mengatur kapan proyek tersebut akan berlangsung atau kapan proyek tersebut akan berjalan. Jadi bisa di schedule. Jadi kalau misalnya di hari Senin dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore, apa saja yang akan dilakukan di proyek tersebut. Itu bisa di scheduling, diatur di software tersebut. Misalkan di hari pertama, di hari Senin mengerjakan ini, di jam 8, mulainya jam 9, jam 10, 11, 12, dan seterusnya. Kemudian software ini juga bisa melakukan kalkulasi atau menghitung estimasi waktu yang dihabiskan, kemudian juga bisa menghitung estimasi biaya anggaran yang dikeluarkan pada saat mengerjakan proyek tersebut. Ya, ini adalah website dari Simago GR. Jadi nanti Anda bisa mencari atau melakukan mencari jurnal atau mendownload ya di website ini. Jadi nanti Anda bisa buka di www.simagogr.com. Nanti banyak sekali publisher atau penerbit dari jurnal tersebut yang mempublikasikan penelitian yang ada hubungannya atau yang berhubungan dengan manajemen proyek. Dan nanti Anda bisa melakukan literatur review atau mencari sumber informasi mengenai manajemen proyek. Kemudian ada juga website yang fungsinya ini adalah https://DOAJ. Ini merupakan singkatan ya. Jadi DOAJ itu adalah singkatan Directory Open Access Journal. Jadi di website ini Anda bisa melakukan atau mendownload jurnal secara free atau secara gratis. Jadi memang ada beberapa publisher atau penerbit dari jurnal yang mengenakan biaya. Jadi pada saat Anda ingin mendownload, Anda harus membayar dari paper atau jurnal tersebut. Nah, tetapi di bagian ini, di website ini, di DOAJ ini, website ini menyediakan atau memfasilitasi untuk bisa mendownload jurnal secara free atau secara gratis. Jadi Anda bisa mengakses di website tersebut dengan memasukkan keyword-nya atau kata kunci apa yang ingin dicari. Jadi apa yang ingin
diketahui, Anda bisa lakukan di directory Open Access Journal. Kemudian ada juga fasilitas website untuk mencari buku. Ini ada booksgoogle.co.id. Kalau di zaman sebelumnya, sebelum ada teknologi informasi yang berkembang cukup baik, dulu untuk mencari literatur itu harus pergi ke perpustakaan, harus pergi ke ruang baca, tempat perpustakaan. Tetapi di bagian ini atau di saat-saat ini yang perkembangan teknologi informasinya sudah cukup baik, sudah cukup semakin cepat aksesnya, bahkan bisa menggunakan handphone yang sudah ada fasilitas jaringannya sudah bisa 4G plus ya, itu sudah cukup baik untuk bisa mengakses buku-buku, bahkan menonton live streaming YouTube tanpa ada buffer atau tanpa ada hambatan. Nah, di bagian ini di books.google.co.id itu bisa melakukan atau mencari literatur buku atau book elektronik atau buku elektronik. Jadi dia bisa membaca buku yang ada hubungannya dengan mata kuliah manajemen proyek. Jadi di Books Google ini banyak sekali informasi yang bisa didapatkan. Jadi Anda tinggal mengetik kata kuncinya adalah manajemen proyek atau project management kalau dalam bahasa Inggrisnya, atau dituliskan dalam bahasa asing. Nanti akan keluar buku-buku yang menjelaskan tentang materi tersebut. Ya, kita masuk ke materi perkuliahan ini. Ya, ini hanya menjelaskan tentang komponen-komponen penilaian mengenai absen 10%, tugas 30%, UTS 25%, UAS 35%, dan 100%. Ya, jadi pada saat Anda melakukan mengerjakan proyek, yang perlu dilakukan adalah membuat perencanaan. Jadi di perencanaan ini ada perencanaan sumber daya. Apa yang dimaksud dengan sumber daya? Jadi sumber daya itu yang bisa diartikan sebagai modal atau biaya. Jadi kalau mengerjakan proyek atau menjalankan proyek tanpa modal atau tanpa biaya yang dikeluarkan, ya jelas akan mengalami kesulitan, karena segala sesuatu itu ya pasti ada biaya atau modal atau anggaran yang dikeluarkan. Kalau tidak ada modal, ya bagaimana proyek tersebut akan berjalan dengan baik, karena segala sesuatunya harus dibeli. Kalau seperti contohnya misalkan proyek membangun perumahan, ya pasti, atau proyek membangun jalan tol atau proyek membangun jembatan layang, ya pasti membeli alat-alat yang diperlukan. Jadi kalau misalnya membangun jalan tol, ya bagaimana membeli alat untuk pembuatan jalan tol tersebut, kemudian menyewa traktor kalau misalkan ingin meratakan jalan, terus membeli semen, kemudian membeli aspal, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu diperlukanlah modal atau biaya. Kemudian modal ada, biayanya ada, tapi tidak ada yang mengerjakan, tidak ada orang yang bekerja di sana. Itu juga tidak bisa berhasil, tidak bisa dijalankan. Uangnya ada, anggarannya ada, tapi tidak ada yang mau melaksanakan. Maka diperlukanlah tenaga kerja. Tenaga kerjanya ada, SDM-nya ada, sumber daya manusianya ada, tetapi tools atau peralatan-peralatan yang dimanfaatkan masih kurang lengkap, atau peralatan-peralatan tersebut tidak ada sama sekali, minim, atau dalam artian ya tidak dimiliki. Yang jadi pertanyaan lagi, bagaimana proyek tersebut akan berjalan dengan baik kalau tidak ada
peralatan pendukung. Jadi kalau misalkan sebagai contoh membangun proyek pembangunan gedung bertingkat, ya berarti harus ada alatnya. Baik itu misalkan alat untuk kalau misalnya membangun gedung ya alat untuk mengaduk semennya, kemudian selain itu alat untuk memasang pondasi dari konstruksi dari bangunan tersebut. Itu kan ada peralatan-peralatan pertukangan ya, alat-alat pertukangan yang dipergunakan. Lalu material. Material ini merupakan bahan utama atau sumber utama yang dimanfaatkan oleh proyek tersebut. Jadi proyek tersebut harus ada material atau ada bahan utama yang dipergunakan. Kemudian perencanaan sumber daya yang cermat dapat membantu terselenggaranya proyek secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada kata keyword ya atau kata kunci yang di bold, ada sumber daya yang cermat. Cermat ini yang dimaksud dengan cermat adalah bisa mengatur secara tepat semua komponen yang dibutuhkan atau semua komponen yang diperlukan. Artinya misalnya mengeluarkan anggarannya sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya tidak dibutuhkan di proyek tersebut ya atau hanya keperluannya tidak krusial atau tidak begitu penting ya itu perlu dipertimbangkan apakah ini perlu dianggarkan atau perlu dikeluarkan biayanya. Kemudian tenaga kerja juga harus dioptimalkan, harus diefektifkan bagaimana mengatur tenaga kerja yang bekerja di proyek tersebut sehingga bisa terselenggaranya proyek bisa berjalan secara efektif dan efisien. Lalu, biaya yang diperlukan untuk sumber proyek dapat mencapai jumlah yang sangat besar sehingga diperlukan identifikasi biaya proyek dengan tahapan perencanaan biaya proyek. Nah, ini adalah tahapan ya. Jadi di bagian ini karena perencanaan proyek itu mengeluarkan biaya, mengeluarkan anggaran, mengeluarkan dana, maka diperlukanlah perencanaan. Bagaimana merencanakan biaya atau anggaran proyek tersebut sehingga bisa berfungsi atau bisa terserap dengan baik. Jadi yang pertama adalah melakukan pengembangan secara konseptual dari biaya proyek tersebut. Yang dilakukan adalah dengan menghitung secara general atau secara global berdasarkan informasi desain yang minim. Yang dimaksud dengan desain yang minim itu artinya kalau misalkan membangun gedung bertingkat. Nah, gedung bertingkat. Jadi misalkan gedungnya itu katakanlah 30 tingkat. Nah, harus dipertimbangkan dulu bagaimana desain yang sederhananya dari rancangan tersebut sebelum didesain secara lebih baiknya. Jadi secara lebih besarnya. Nah, dihitunglah desain yang minimnya. Jadi kalau misalnya minim, misalkan kalau materialnya menggunakan tipe ini atau kalau bahannya menggunakan kualitas ini, hitungan yang paling rendahnya itu membutuhkan atau menghabiskan berapa besar nilai anggaran yang diperlukan. Jadi ini adalah biaya murahnya, biaya yang paling dasarnya, kemudian ini ada biaya pertengahan anggaran, biaya pertengahan, terus ada biaya yang maksimumnya. Itu yang perlu diperhitungkan. Jadi secara konseptual ditentukan dulu, dipakai perhitungan berdasarkan unit
biaya menggunakan umumnya menggunakan satuan atau berdasarkan per meter persegi. Jadi setelah mendapatkan gambaran biaya terendah, biaya sedang, dan biaya maksimumnya, nanti bisa dikalkulasi bagian mana yang harus dioptimalkan. Misalkan bagian ini ya cukup dengan anggaran yang minim, tapi di bagian tertentu harus diberikan atau dimasukkan anggaran yang maksimum. Nah, jadi ada bagian-bagian gedung tertentu yang divariasikan, atau bisa juga menggunakan hitungan yang sama semua. Jadi dari bagian pertama kali gedung dibangun sampai di bagian gedung terakhir selesai itu dihitung dengan nilai biaya yang minim, kemudian atau dihitung dengan biaya yang middle, atau dihitung dengan biaya yang maksimumnya. Ya, kita lanjut ya. Lalu yang kedua adalah mengenai tahapan desain konstruksi. Jadi konstruksi ini merupakan hal yang utama. Jadi hal yang paling utama sekali pada saat mengerjakan proyek, karena segala sesuatu itu ya pasti ada konstruksinya, ada kekuatan atau ketahanan dari material tersebut terhadap beban yang diterima material tersebut, karena ada beban statis atau ada beban dinamis yang diterima oleh benda tersebut atau material tersebut. Jadi diperlukanlah penghitungan secara detail berdasarkan volume pekerjaan dan informasi harga satuan. Jadi pada saat melakukan konstruksi, misalkan membuat flyover, contohnya membuat flyover atau jembatan layang, berarti ada konstruksinya, ada tiang pancangnya atau ada tiang yang didirikan. Itu dihitung biaya proyek dari pembuatan tiang tersebut secara detail berdasarkan volumenya itu berapa banyak dari tiang yang dipasangkan tersebut, terus di mana diletakkannya, dan seberapa efektifkah dengan memasangkan jarak antar tiang satu dengan tiang kedua, dan seterusnya. Itu perlu dilakukan hitungan secara konstruksi. Apakah jalan tersebut aman ketika dilalui oleh kendaraan yang bisa dikatakan memiliki muatan besar, muatan kapasitas massanya itu besar seperti mobil truk atau mobil bis. Nah, itu cukup menjadi perhatian, karena yang jadi permasalahan ketika membangun flyover atau jembatan layang itu adalah ketika terjadi macet atau jalan tersebut ada mengalami jalan kemacetan. Nah, yang jadi permasalahan adalah karena jalannya macet, banyak mobil yang terhenti di atas jembatan layang. Nah, ini perlu dihitungkan beban maksimum dari jembatan tersebut mampu menahan kendaraan dengan berat berapa minimalnya. Jadi kalau misalnya jembatan tersebut tidak kuat, ya itu akan bisa berakibat fatal, artinya bisa menimbulkan jembatannya flyovernya rubuh atau flyovernya menjadi rusak dan lain sebagainya. Itu yang perlu dihitung secara detail. Di sini ada katanya detail untuk menentukan tahapan biaya konstruksi proyek tersebut. Kemudian di bagian selanjutnya adalah melakukan pelelangan. Nah, ini karena proyek ini umumnya ada proses lelang atau tender. Jadi pada saat membuat atau mengerjakan proyek, banyak sekali instansi atau perusahaan-perusahaan tertentu yang ikut bersaing di
proyek tersebut. Jadi ada perusahaan A, B, C, D, dan seterusnya ikut bersaing, misalkan proyek pembangunan jalan tol. Nah, itu nanti ada perusahaan-perusahaan yang masuk, yang akan melakukan tender atau melakukan pengerjaan di proyek tersebut. Nah, jadi perusahaan tersebut menawarkan harga quote-nya. Jadi dia katakanlah misalnya perusahaan A menawarkan harga misalkan 100, yang perusahaan B 110, kemudian perusahaan C 95, kemudian perusahaan D 98. Nanti akan dipilih kalau di bagian tahapan lelang ini siapa yang berani menawarkan dengan harga yang lebih murah, lebih rendah, dan memiliki kualitas yang baik, itu yang umumnya akan menjadi pemenang dari tender tersebut. Ini di tahapan lelang ini biaya dihitung oleh beberapa kontraktor agar dapat penawaran terbaik. Ya, tadi yang dimaksud dengan penawaran terbaik itu adalah penawaran yang memberikan harga yang lebih low atau lebih rendah dari para pesaing lelang tersebut. Jadi dia menawarkan nilai yang lebih kecil. Itu yang bisa menjadi pemenang tender di lelang tersebut. Tentu pada saat melakukan pelelangan atau saat perusahaan tersebut harus menjelaskan spesifikasi teknis secara detail, kemudian gambar kerjanya atau desainnya yang cukup dalam usaha mendapatkan kontrak pekerjaan. Jadi untuk menjadi peserta lelang atau perusahaan yang ikut di dalam pelelangan ini, mereka juga diminta untuk memberikan rincian teknisnya, memberikan rincian secara detail bagaimana secara teknis, misalkan pengerjaan proyek jalan tol, cara teknisnya seperti apa, rinciannya secara detail, apakah dari pertama kali dibuat sampai berakhir, dan desain gambar kerjanya. Karena kalau tanpa memberikan spesifikasi teknis dengan baik, maka nanti bisa saja pada saat pelaksanaan atau pada saat pengerjaan itu mengalami kesulitan untuk melakukan monitoring dari proyek tersebut. Jadi kalau sudah ada penawaran secara detail spesifikasi teknisnya, nanti bisa dilihat pada saat proyek tersebut berjalan, dipantau apakah alat-alat yang dipasang atau material yang dibelikan atau material yang dibelanjakan, kemudian desain yang dibuat itu sesuai dengan teknisnya, sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh peserta lelang tersebut. Dan gambar kerja. Jadi gambar kerja juga itu sangat penting, atau di bagian ini pengerjaan proyek itu harus ada desainnya, ada gambar kerja atau gambar teknisnya bagaimana proyek tersebut dibuat. Jadi dengan gambar ini bisa dipantau juga atau bisa dilihat nanti apakah proyek tersebut terpasang atau dibuat sesuai dengan gambar atau tidak sesuai dengan gambar. Nah, itu bisa diklaim. Oh, ini nanti pengerjaannya kenapa berbeda dengan gambar yang ditawarkan, gambar kerja yang diberikan. Itu yang bisa sebagai alat kontrol untuk mengontrol pengerjaan proyek tersebut. Kemudian yang keempat adalah di bagian ini adalah pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini berhubungan erat dengan biaya proyek. Pada tahapan ini dihitung lebih detail berdasarkan kuantitas pekerjaan, gambar shop drawing, dan metode pelaksana dengan ketelitian yang lebih tinggi. Jadi ada shop itu drawing, jadi gambar yang berupa
gambar gambar desain yang tampilannya lebih virtual lagi. Jadi bisa melihat secara tampak bagian atas, tampak bagian samping, depan, belakang, isometrik. Jadi dengan gambar ini bisa melihat secara lebih detail lagi dari pelaksanaan proyek yang dikerjakan tersebut. Kemudian, ya, ini adalah yang tadi yang dikatakan sebelumnya, ini adalah merupakan satu alat bantu ya, satu alat bantu yang berfungsi untuk membantu pengerjaan proyek tersebut. Alat bantunya berupa software, berupa perangkat lunak yang biasa dikenal dengan nama Microsoft Project. Jadi Microsoft Project ini merupakan tools atau alat bantu yang digunakan dengan keperluan mengelola atau memanage proyek tersebut. Nah, fungsinya dia hanya mengelola atau manajemen proyek yang dikerjakan tersebut. Dia tidak berfungsi sebagai software atau tools yang membaca drawing atau membaca gambar atau fungsi sebagai software yang berfungsi sebagai coding untuk menggerakkan tools atau alat-alat robot yang bekerja di proyek tersebut. Dia tidak seperti itu. Dia hanya berfungsi untuk melakukan pengelolaan atau memanajemen proyek. Jadi Microsoft Project ini sudah cukup berkembang ya. Sudah lama sekali proyek tersebut atau Microsoft Project tersebut dibuat dari versi yang sebelumnya, dari versi 4.0 yang versi awalnya, kemudian bertambahnya tahun, kemudian bertambahnya kebutuhan akan proyek-proyek yang dikerjakan tersebut. Berarti di software-software berikutnya itu selalu akan menambahkan item-item atau komponen-komponen yang baru. Jadi ada item atau komponen yang baru ditambahkan terus di Microsoft Project 2000, 2003, 2007, 2013 dan sekarang ini terakhir mungkin ada di tahun 2019 ya. Berarti ada Microsoft Project di versi 19 atau 2020. Ya. Kemudian software tersebut atau software Microsoft Project mampu menentukan dan menghitung kembali penjadwalan. Jadi software ini bisa melakukan hitungan, kalkulasi, dan mengatur penjadwalan terbatas sumber daya secara heuristik. Heuristik itu secara berurutan. Jadi secara terstruktur itu bisa dihitung menggunakan software Microsoft Project. Lalu yang perlu diketahui di bagian ini bahwa software tidak mengatur proyek. Nah, ada kata yang di bold ya, yang di bold di sini ada software tidak mengatur proyek. Artinya yang mengatur itu adalah usernya atau orangnya atau SDM-nya yang memasukkan program ke software tersebut sehingga software tersebut melakukan pencatatan atau record yang disimpan di dalam database software tersebut, lalu database tersebut dibuka kembali untuk dibaca ulang, sama seperti analoginya kita mencatat sesuatu di atas lembar kertas, di lembar kertas HPS atau di lembar kertas notepad gitu atau catatan kecil, dicatat hari ini mau mengerjakan apa, jam berapa, sampai dimulai dari jam berapa sampai berakhir jam berapa, terus apa saja yang akan dikerjakan, terus berakhirnya sampai jam berapa. Nah, itu adalah catatan-catatan yang istilah ibaratnya itu dimasukkan ke dalam software, karena
dengan software ini ada fitur yang bisa dipergunakan. Jadi kalau misalnya nulisnya di atas kertas kan agak susah kalau menghitung anggaran ya, misalnya kebutuhan untuk membeli benda A, benda B, benda C, terus sumber dayanya ini, materialnya ini dan lain sebagainya, terus dihitung dikalkulasi nilai uangnya atau anggarannya, itu kan harus dihitung secara manual atau menggunakan kalkulator, akan menghabiskan cukup lama waktu yang dibutuhkan. Tapi kalau dengan software ya tinggal masukkan angka, nanti ketik kata atau rumus yang dipergunakan untuk menghitung, maka langsung keluar nilainya, berapa anggaran yang diperlukan dalam hitungan detik. Itu akan lebih mempersingkat waktu yang dihabiskan. Jadi software ini yang perlu diketahui, dia tidak mengatur, tapi kita yang mengatur, atau usernya yang mengatur, atau orangnya yang mengatur software tersebut. Jadi software adalah suatu alat bantu sederhana bagi manajer. Manajer ini adalah orang yang manage atau mengatur proyek yang berlangsung tersebut untuk bisa diamati apakah berjalan sesuai dengan kondisi aktualnya. Ya, jadi ini adalah Microsoft Project. Dari Microsoft Project ini hanya contoh sederhananya, apa yang bisa dilakukan di software Microsoft Project tersebut. Jadi yang pertama adalah bisa membuat diagram, menyusun diagram jaringan kerja, kemudian menentukan jalur kritis, menentukan nilai probabilitas waktu yang dijadwalkan. Nah, ini apa kata probabilitas? Jadi di probability itu bisa dicari waktu yang tepat, waktu yang probable untuk mengerjakan proyek tersebut sehingga tidak bersinggungan atau berbentrokan dengan waktu-waktu pekerjaan yang lain. Oke, baik. Nanti Anda bisa coba di bagian software tersebut dengan melakukan instalasi, karena instalasinya juga tidak perlu membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi, tidak seperti melakukan instalasi menggunakan software CFD, Computational Fluid Dynamics, atau software finite element. Nah, itu tidak seperti itu karena tidak membutuhkan nilai RAM, random access memory yang cukup tinggi, atau tidak terlalu membutuhkan VGA, Virtual Graphic Accelerator. Software ini bisa bekerja dengan baik, dengan optimal pada komputer atau laptop yang default atau yang standarnya. Jadi tidak perlu melakukan upgrading lagi terhadap laptop atau komputer yang dimiliki. Ya, sebagai bahan bacaan nanti Anda bisa membuka kembali tentang teori manajemen proyek ini di buku-buku yang ada di sini, seperti Pengantar Manajemen Proyek dari Armani, kemudian Manajemen Proyek di bagian ini adalah yang menulis Iman Soeharto, Budi Santoso Manajemen Proyek, Wolfram Ervianto Manajemen Proyek, kemudian Manajemen Proyek Konstruksi. Jadi banyak sekali buku-buku yang menjelaskan atau mengatur manajemen proyek tersebut secara konstruksinya yang diperlukan untuk konstruksi. Lalu manajemen proyek untuk konstruksi lagi yang dibuat oleh Irika Widya Santi. Jadi nanti Anda bisa mencari di toko-toko buku terdekat atau mencari di internet, mencari di Google dan lain sebagainya. Ya, oke, baik. Untuk hari ini pertemuan mata kuliah di manajemen proyek kita sampaikan sampai di waktu ini, di hari ini.
Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru, dengan materi yang berbeda dari sebelumnya. Nah, jadi sebelum berakhirnya perkuliahan ini, nanti Anda coba membaca kembali atau mengulas kembali materi-materi yang sudah diberikan atau yang sudah disampaikan tadi dengan membaca PPT atau membaca ulang PowerPoint atau melihat dari referensi-referensi sumber buku yang dijadikan reference untuk mata kuliah manajemen proyek ini.